Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan garis lurus ya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang bagian pertama, persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah ciri-ciri persamaan garis lurus itu mempunyai variabel X dan Y ya. Nah, kalau kita perhatikan, yang mempunyai variabel X dan Y itu yang bagian D ya. Jadi jawabannya yang D gitu. Kalau yang bagian A ini bukan ya, karena di sini X-nya kuadrat. Nah, ini juga nggak boleh ya. X kuadrat itu nggak boleh. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Yang B itu hanya ada X saja ya. Ini juga bukan, berarti yang bagian C itu X kuadrat. Nah, ini juga bukan ya. Jadi nggak boleh kuadrat ya. X kuadrat itu nggak boleh. Jadi harus bentuknya variabel Y dan X. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang nomor 2 ya. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2x plus 3 adalah, kalau kita perhatikan ya, di sini bentuknya sudah Y sama dengan nih. Ini udah Y sama dengan ya. Kalau udah Y sama dengan, artinya gradiennya itu adalah koefisien dari X ya. Nah, ini yang kita ambil, gitu. X-nya yang diambil. 2 ya, berarti nilai gradiennya itu adalah 2. Oke, ini jawabannya adalah yang C ya. Jadi, syaratnya harus diubah dulu menjadi Y sama dengan ya. Setelah diubah menjadi Y sama dengan, maksudnya persamaannya ya. Setelah persamaannya diubah menjadi Y sama dengan, nanti kita tinggal ambil koefisien dari X-nya. Di sini X-nya 2 ya, koefisiennya. Oke, berarti gradiennya adalah 2. Berarti yang nomor 2 jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Titik yang terletak pada persamaan 4x min 2y min 2 sama dengan 0 adalah, nah ini kalau seandainya ada soal seperti ini tinggal kita substitusikan aja angkanya ya. Kita substitusikan yang bagian A dulu nih. Kalau seandainya ini titik koordinat X dan Y ya. Jadi kalau koordinat tuh yang depan itu X, yang belakang Y ya. Ini adalah titik koordinat. Oke, langsung aja ya. Kita cek ya. X-nya diganti min 2, ini jadi X di sini, nanti diganti sama min 2. Kita akan cek yang bagian A dulu ya. X-nya diganti min 2, kemudian Y-nya di sini, ini diganti sama min 3 gitu. Berarti 4, cek bagian A dulu ya. 4 dikalikan dengan min 2, nah seperti ini. Kemudian min 2 dikalikan dengan Y, Y-nya diganti sama min 3, kemudian dikurang 2. Kita cek, 4 kali min 2 adalah min 8. Min 2 kali min 3 itu adalah plus 6 dikurang 2. Oke, min 8 tambah 6 itu adalah min 2. Min 2 itu min 4 ya. Nah, ternyata tidak sama dengan 0 ya. Berarti titik A itu keliru ya. Jadi tidak terletak ya pada persamaannya. Oke, kita lanjutkan yang ke B. Untuk yang bagian B, kita lihat di sini, titik X-nya min 2 ya, Y-nya 3. Nah, jadi X di sini nanti diganti sama min 2, dan Y-nya diganti dengan 3. Seperti ini. Oke, berarti 4 dikalikan dengan min 2, kemudian min 2 dikalikan dengan 3 ya. Kemudian dikurangin 2. Ini ikutin sini ya, dikurang 2 nih. 4 kali min 2 itu adalah min 8. Min 2 kali 3 itu adalah min 6, kemudian min 2. Dihitung, min 8, min 6, min 2 itu adalah min 16 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini juga salah ya. Karena yang diminta itu harus sama dengan 0 ya. Kita lanjut yang bagian C. Di situ ada X-nya itu adalah 2 ya. Y-nya itu min 3 nih. Ini Y-nya. Kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya diganti dengan min 3. Oke, berarti 4 dikalikan dengan 2. Nah, seperti ini. Kemudian min 2 dikalikan dengan Y, berarti Y-nya min 3 ya. Kemudian dikurangin 2. Dihitung, 4 kali 2 itu adalah 8. Min 2 kali min 3 itu adalah plus 6, kemudian dikurangin 2. Kita cek, 8 tambah 6 itu adalah 14. 14 kurang 2 itu adalah 12 ya. Nah, ini juga bukan ya, karena harus sama dengan 0 nih yang diminta. Oke, lanjut lagi ke bagian yang D ya. Kita akan cek yang bagian D. Di sini X-nya 2, Y-nya 3. Nanti X-nya diganti 2 ya. Y-nya diganti dengan 3. Oke, berarti 4 dikalikan dengan 2. Kemudian dikurang 2, kalikan dengan Y. Y-nya itu adalah 3. Kemudian dikurang 2. 4 kali 2 itu adalah 8. Min 2 kali 3 itu adalah min 6. Kemudian dikurang 2. 8 dikurang 6 itu 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, sesuai ya. Sesuai dengan persamaannya nih. Ini harus sama dengan 0.
Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Kita lanjut lagi ke bagian nomor 4 ya. Gradien garis dengan persamaan 2x plus 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, untuk nomor 4, itu ada dua cara ya untuk mencari gradien ya. Cara yang pertama, itu kita ubah dulu menjadi y sama dengan ya. Jadi persamaan ini harus diubah menjadi y sama dengan. Di situ ada 2x ditambah 4y ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu menjadi y sama dengan ya. Berarti 4y-nya ditinggal, 2x-nya dilempar ke belakang atau ke kanan. 2x menjadi min 2x, kemudian plus 4-nya juga dilempar ke kanan ya, menjadi min 4. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah katakan ya, harus diubah menjadi y sama dengan. Berarti y sama dengan min 2x min 4. Ini kan kali 4 ya, 4 dikali y. Berarti untuk mencari y, ini harus dibagi 4. Gini. Oke, nanti untuk mencari gradiennya, itu tinggal kita lihat koefisien dari X. Ini kan X-nya di sini nih. Nah, ini gradiennya nih. Gitu. Jadi gradiennya itu terletak di depannya X ya. Depannya X. Atau koefisiennya X. Itu adalah min 2/4. Min 2/4 disederhanain menjadi min setengah ya. Nah, ini jawabannya itu adalah min setengah ya. Nah, kemudian ada cara lain ya. Cara 2. Cara 2 ini berlaku jika persamaannya itu sama dengan 0. Kita lihat di sini yang bagian 4, itu persamaannya adalah 2x ditambah 4y tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini udah sama dengan 0 nih. Kalau udah sama dengan 0, itu bisa kita menggunakan rumus ya untuk mencari gradien. Jadi langsung ya. Mencari gradien, jika bentuk persamaannya itu adalah jika bentuk persamaannya seperti ini ya, sama dengan 0, itu rumusnya adalah min A per B gitu. Di mana nilai A itu adalah koefisien dari X ya. A itu koefisien dari X, sedangkan B itu koefisien dari Y ya. Kita lihat di sini, A-nya itu adalah, nah ini ya, koefisien X itu adalah 2, berarti A-nya itu kita ganti 2, nih ya. Jadi, A itu adalah X-nya ya, koefisien dari X-nya, sedangkan B itu koefisien dari Y-nya gitu. Oke, B-nya berarti di sini ada plus 4 ya. Plus 4 berarti positif 4 ya. Plus 4 aja kita tulis. Oke, sederhanain berarti menjadi min setengah. Nah, ini untuk yang bagian nomor 4 ya. Jadi jawabannya min setengah. Hasilnya sama aja. Nanti bisa gunakan cara 1, cara 2 ya. Nanti hasilnya sama saja. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikut ya. Yaitu nomor 5. 4x min 2y min 7 sama dengan 0. Nah, ini kita disuruh mencari gradien dan persamaannya sudah sama dengan 0 ya. Kalau sudah persamaannya sudah sama dengan 0, ini lebih baik kita menggunakan rumus gitu. Jadi di sini persamaannya sudah sama dengan 0 ya. Kalau udah sama dengan 0, berarti bisa langsung gunakan rumus ya. Rumus mencari gradien tadi sudah dijelaskan di nomor 4, min A per B. Di mana A itu adalah koefisien dari X. Nah ini ya, berarti ini A-nya ini adalah 4, kemudian B-nya itu adalah koefisien dari Y. Nah ini, B-nya itu adalah negatif 2 ya, min 2. Oke, baik kita tulis, min A, masukin A-nya 4. B-nya kita masukin, B-nya itu adalah min 2 ya. Nah, seperti ini. Nanti min dikali min itu adalah plus ya. Min dikali min plus, kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Jadi jawabannya itu adalah 2 ya gradiennya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian nomor 6. Gradien garis AB. Nah, kalau seandainya ada gambar ya, cara cepatnya untuk mencari gradien, ini ada gambar ya, gambar garis lurus. Untuk mencari gradien, itu bisa kita lihat ya. Kalau seandainya dia kepala, ini kepalanya di sini ya, di kiri, arah kepalanya di kiri, ini berarti gradiennya negatif ya. Ini gradiennya itu negatif gitu. Ini kita harus tahu dulu nih. Kemudian kalau misalnya kepalanya ke arah kanan, ini berarti gradiennya itu positif gitu. Nah, seperti ini. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau misalnya ada gambar, ini ada gambar ya, ada gambar garis lurus untuk mencari gradien. Kalau dia kepalanya ke kiri, itu berarti negatif. Kalau kepalanya ke kanan, berarti positif. Nah, ini kita lihat ya. Untuk yang bagian nomor 6, karena di sini kepalanya itu adalah arahnya ke kiri, berarti gradiennya negatif. Oke, kita tulis dulu, negatif. Ini ya, negatif. Nah, kemudian dari kepala sini ya, dari kepala sini, ini turun dulu ya, turun dulu. Turunnya berapa? 1, 2. Nah, turunnya 2, kita tulis 2, kemudian ke samping.
Ke sampingnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti per 4. Oke, nah diingat-ingat ya. Jadi dari kepala terus turun ke bawah ya. Turun dulu baru ke samping. Turunnya 2, kemudian ke sampingnya 4 langkah. Jadi min 2 per 4 ya. Disederhanain menjadi min 1 per 2 ya. Oke, untuk yang bagian 6, ini udah jawabannya negatif setengah ya, tapi nggak ada jawabannya. Jadi nggak usah disilang ya. Kita lanjut lagi ke bagian nomor 7. Di situ titik min 5,5 melalui persamaan garis. Nah, ini kita tinggal cek satu-satu ya untuk yang bagian nomor 7. Kita akan substitusikan nilai titik koordinat ya. Kita akan substitusikan titik koordinat min 5,5 ke dalam masing-masing persamaan A, B, C, D. Jadi kalau misalkan di titik koordinat itu ini X-nya, ini Y-nya gitu. Oke, substitusikan ke sini, ke bagian A dulu ya. Jadi 3, ini X-nya diganti sama min 5, ini X-nya diganti min 5 ya, sedangkan Y-nya itu diganti sama 5. Substitusikan. Oke, kita substitusikan ya. 3 dikalikan dengan min 5 gitu, kemudian ditambah 2 kali Y, Y-nya masukin, Y-nya itu adalah 5. Nah, ini kita hitung ya. 3 kali min 5 itu adalah min 15, 2 kali 5 itu adalah plus 10 ya. Min 15 tambah 10 itu jawabannya adalah min 5. Nah, ini sesuai ya. Ternyata ini sesuai nih. Kalau misalkan dia udah sama, ini hasilnya sama ya, sama ini. Sama ya. Nah, ini karena dia sama, berarti jawaban yang cocok adalah yang A gitu. Jadi kalau karena A sudah jawabannya ya kita nggak usah B, C, D nggak usah dicek ya. Kita lanjut lagi nomor 8, persamaan garis yang melalui titik min 5,4 dan memiliki gradien min 3 adalah. Oke, jadi di sini persamaan garis nanti ada 2 jenis ya. Yang melalui 1 titik atau yang melalui 2 titik. Nah itu ya, jadi persamaan garis itu ada yang melalui 1 titik, ada yang melalui 2 titik. Nah ini karena di sini, ini ada 1 titik aja ya, ini 1 titik nih. Kalau 1 titik, itu berarti dirumuskan dengan persamaan garis 1 titik ya. Persamaan garis 1 titik itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah ini ya. Jadi kalau 1 titik ini rumusnya nih. Nah, kemudian untuk X1 Y1-nya ya, ini X1-nya itu nilainya min 5, sedangkan Y1-nya itu nilainya 4 ya. Jadi di sini Y1-nya 4, X1-nya min 5 nih. Nanti tinggal substitusikan ya. Oke. Y min, kita substitusikan nilai Y1. Y1 itu adalah 4. M itu gradien ya. Ini adalah gradien. Ini adalah M ya. Jadi M-nya min 3. Oke, kita substitusikan M-nya min 3, kemudian X dikurang X1. Kalau kita lihat di sini, X1-nya min 5 ya. X1-nya min 5, berarti dikurangin sama min 5. Dikurangin sama min 5, itu berarti min ketemu min ya, jadi plus gitu. Min dikali min itu adalah plus. Jadi kan ini dikurang nih, X1-nya masukin nih, X1-nya min 5 ya di sini, di atas, X1-nya min 5. Nah gini ya, jadi min kali min itu plus. Nah ini langsung saya tulis plus 5, gini aja ya. Oke, kalau sudah, tinggal disederhanain ya. Ini dibuka kurungnya dengan menggunakan sifat distributif. Jadi min 3-nya dikalikan sini, kemudian min 3-nya dikalikan ke sini. Min 3 dikali X itu adalah min 3X, kemudian min 3 dikali 5 itu adalah min 15. Oke, perhatikan lagi di sini. Yang diminta itu adalah Y sama X-nya itu di posisinya ya. Posisi X dengan Y itu di sebelah kiri ya. Jadi kita harus ubah nih ke arah kiri. Y-nya udah di kiri ya, berarti Y-nya turunin. Nah, kemudian min 3X itu ada di kanan ya. Di kanan atau di belakang. Nah, min 3X ini harus kita lempar ke depan gitu ya. Supaya sesuai sama option ABCD-nya gitu. Min 3X dilempar ke depan ya. Min 3X pindah ruas berarti menjadi plus 3X gitu. Nah, jadi X sama Y-nya sudah pindah ke depan ya. Nah, kemudian yang angkanya ya, yang tidak punya variabel X dan Y itu dipindahin ke belakang. Nah, ini min 15-nya udah di belakang, jadi kita tulis aja. Nah, kemudian di sini min 4 tidak punya variabel X dan Y ya. Berarti min 4-nya dilempar ke belakang. Min 4 pindah ruas ya, berarti menjadi plus 4. Seperti ini. Jadi dikumpulin ya, X sama Y-nya itu ke depan,
Kemudian yang tidak punya variabel itu dilempar ke belakang semua gitu. Jadi disatuin ke belakang yang nggak punya X sama Y. Nah, kemudian ini kita sederhanain aja ya. Jadi Y plus 3X, ini tinggal dihitung. Min 15 tambah 4 itu adalah min 11. Oke, jawaban yang cocok itu adalah yang bagian D ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Titik 3,4 dilalui persamaan garis yang mana? Nah, berarti kita substitusikan satu-satu ya, seperti tadi ya. Ini X-nya diganti 3, Y-nya diganti 4 ya. Oke, kita substitusikan dulu ke bagian yang A. Di situ X-nya diganti 3, berarti 4 kali 3 gitu ya. Kemudian ditambah 2, Y, berarti 2 kali Y-nya 4. Jadi 2 kali 4. 4 kali 3 itu 12, 2 kali 4 itu 8. Nah, seperti ini. 12 tambah 8 itu adalah 20 ya. Nah, ini di sini negatif 6 ya. Nah, ini berarti salah ya. Jadi yang A salah. Kita lanjut ke bagian yang B, kita cek ya yang bagian B. Dicek dulu. 4X min 2Y harus sama dengan 6 ya. Kalau nggak sama dengan 6 berarti keliru ya. Oke, dicek 4, masukin nilai X-nya. X-nya itu adalah 3 ya. Nih ya, sesuai dengan di sini. X-nya 3 dikurang 2 kali Y. Y-nya dimasukin, Y-nya itu adalah 4. Nah, seperti ini. 4 kali 3, 12. 2 kali 4, 8. 12 kurang 8 itu adalah 4. Nah, nggak sesuai ya sama yang di sini. Ini juga berarti keliru ya. Ini keliru, A sama B keliru. Kita lanjut ke bagian C. Diganti lagi X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 4 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2 kali Y. Y-nya itu adalah 4 ya. 4 kali 3, 12 ditambah 2 kali 4, 8. 12 tambah 8 itu 20 ya. Nah, ini juga keliru ya. Kita cek yang bagian D sekarang. X-nya diganti 3 ya. Berarti 4 kali 3 dikurang 2 kali Y. Y-nya disubstitusikan, nilai Y itu adalah 4 ya. 4 kali 3, 12 dikurang 2 dikali 4 itu adalah 8 ya. 12 kurang 8 itu 4. Titik 3,4 dilalui persamaan garis yang mana? Nah, ini nggak ada yang sesuai ya. Kalau nggak ada yang sesuai, berarti nggak ada jawabannya ya. Untuk yang nomor 9 itu tidak usah di checklist ya. Jadi cukup tulis caranya aja, nggak ada jawabannya soalnya. Kita lanjut lagi ke bagian nomor 10 ya. Gradien garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah, oke, perhatikan lagi di sini. Untuk mencari gradien yang diketahui 2 titik, ini ada 2 titik ya. Itu dirumuskan dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya untuk mencari gradien 2 titik. Di mana nantinya di sini ini X1 Y1 ya, ini X1 Y1, kemudian yang sebelah kanan itu X2 Y2. Nah, nanti untuk selanjutnya, nanti nilai X1-nya itu 1 ya, nilai Y1-nya itu 2, kemudian X2-nya 3, dan Y2-nya 4. Oke, ini tinggal kita substitusikan angkanya ya, diganti ya. Y2-nya tadi udah ditulis ya, Y2-nya 4 ya, jadi 4 dikurang Y1, Y1-nya 2, X2-nya itu adalah 3, kemudian X1-nya itu adalah 1. 4 dikurang 2 itu adalah 2, 3 kurang 1, 2 ya, 2 bagi 2 itu jawabannya adalah 1. Oke, jadi gradiennya itu adalah 1 ya. Nah, ini kita akan melanjutkan dari nomor 11 sampai 20. Nomor 11, persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4. Nah, di sini kita bisa lihat ya, persamaan garis yang melalui 2 titik. Ini ada 2 titik ya. Ini yang titik pertama, ini titik yang kedua gitu. Jadi ada 2 titik ya. Persamaan garis melalui 2 titik itu dirumuskan dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garis jika diketahui 2 buah titik ya. Di mana selanjutnya, ini yang pertama ya, ini adalah X1-nya dan ini Y1. Kemudian ini X2, ini Y2-nya. Ya, nanti nilai X1-nya 1 ya. X1-nya 1, nilai Y1-nya 2. Kemudian X2-nya 3 dan Y2-nya 4. Oke, nanti kita tinggal substitusikan angkanya ya. Oke, ini berarti ikutin rumus ya. Y dikurang Y1. Berarti Y dikurang Y1. Y1-nya tadi nilainya 2. Kemudian Y2 dikurang Y1. Y2-nya nilainya 4. Dikurang Y1. Y1 nilainya 2. Oke, ikutin rumus. X dikurang X1. X-nya didiemin aja ya. X-nya diemin, kemudian dikurang X1, S1-nya nilainya 1. Nah, kemudian X2 dikurang S1. S2-nya nilainya 3,
dikurang X1 nih ya. X1 nilainya adalah 1 ya. Oke, kemudian ini disederhanain lagi ya. Y dikurang 2, itu nggak bisa disederhanain, berarti tulis ulang. Kemudian ini bisa kita hitung ya. 4 dikurang 2, itu adalah 2. Kemudian X dikurang 1, udah nggak bisa disederhanain ya. Kemudian yang bawah 3 kurang 1 itu adalah 2. Oke, kita lihat yang bawah ya. Di sini ada 2, di sini ada 2. Ini bisa disederhanain ya. Penyebutnya ini 2, ini 2. Ini bisa disederhanain ya. 2 sama 2 itu sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 itu adalah 1, 1 ya. Ini 1, ini 1 kan. Nah, ini untuk yang bagian bawah ya, penyebutnya itu sudah 1, 1 ya. Nanti tinggal dikali silang ya. 1 dikali Y-2. Ini kali silang begini ya. 1 dikali Y-2 itu adalah Y-2. Kemudian 1 dikali X-1 itu adalah X-1. Nah, kemudian kita lihat optionnya. Di option ya, di option ABCD-nya itu diminta Y sama dengan. Oke, berarti Y sama dengan X-1 gitu. Kemudian min 2-nya itu harus dilempar ke belakang ya. Min 2 dilempar ke ruas kanan ya. Berarti kan kalau misalkan pindah ruas, tandanya berubah ya. Min 2 menjadi plus 2. Ini berarti Y sama dengan X min 1 tambah 2 itu hasilnya adalah plus 1. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah Y sama dengan X plus 1 ya. Yang D ya berarti ya. Kita lanjut ke nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y plus 2X sama dengan 3. Kalau kita lihat ya, 3,6 berarti hanya satu titik ya. Kalau satu titik berarti artinya kita harus ada gradiennya gitu. Gradiennya diambil dari mana? Nah, diambil dari persamaan garis ini nih. Jadi kita harus fokus cari gradien dulu ya. Oke, karena kalau misalnya persamaan garis satu titik itu butuh gradien ya. Nah, gradiennya diambil dari sini gitu. Oke, ini kita lihat ya nomor 11 sama nomor 12. Kalau 11 itu dia 2 titik ya. Persamaan garis 2 titik ya. Kalau yang 12 itu persamaan garis 1 titik. Nah, jadi kalau 1 titik itu butuh gradien ya. Oke, ini gradiennya belum ada nih, berarti kita ambil dari persamaan garis ini. Oke, ini kita cari dulu gradiennya, 2Y ditambah 2X sama dengan 3 ya. Nah, ini sudah Y sama X-nya itu posisinya sudah di kiri ya, atau di depan semua. Berarti bisa gunakan rumus untuk mencari gradiennya. Untuk mencari gradien itu dirumuskan dengan min A per B ya. Nah, di mana nilai A itu adalah koefisien dari X nih ya. Koefisien X ya, nah ini adalah A-nya sama dengan 2. Nah, kemudian B-nya itu koefisien dari Y. Nah, ini adalah B-nya. B-nya juga 2 ya. Oke, berarti min A, A-nya masukin 2, B, B-nya itu adalah 2. Min 2 bagi 2 itu adalah min 1 ya. Nah, gradiennya udah ada ya. Nah, kemudian kita baca lagi ya. Persamaan garis ini sejajar. Nah, nanti dilihat lagi nih. Ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Hati-hati ya. Di sini dikatakan sejajar. Kalau sejajar, artinya gradiennya sama ya. Ini kita lanjutin sini. Kalau sejajar, berarti M1 sama dengan M2 ya. Itu adalah sejajar. Oke, ini M1-nya itu adalah min 1. Ini adalah M1 ya. Ini adalah M1-nya. Nah, M2-nya itu juga sama, min 1. Nah, jadi M1 sama dengan M2 itu sama dengan min 1 ya. Itu kalau sejajar ya. Karena nanti ada lagi yang tegak lurus gitu. Oke, kemudian gradiennya sudah ketemu nih, min 1. Nah, baru kita masukin persamaan garis ya. Persamaan garis melalui satu titik. Itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, seperti ini. Berarti Y dikurang Y1. Nah, ini Y1-nya ambil dari sini ya. Ini saya rapin dulu ya. Oke, X1, Y1, X1-nya ambil dari sini. Ini Y1-nya di sini. Jadi X1-nya itu adalah 3, Y1-nya 6 ya. Berarti Y1-nya itu adalah 6. M-nya tadi udah dicari ya, nilai M-nya itu adalah min 1 ya. Kemudian X dikurang X1. X1-nya itu adalah 3. Nah, seperti ini. Oke, ini disederhanain aja ya. Berarti menjadi Y min 6 sama dengan, ini min 1 dikali X dulu. Min 1 dikali X itu adalah min X, dibuka dulu kurungnya ya. Kemudian min 1 dikali min 3 itu adalah plus 3. Nah, dilihat optionnya, ini diubah menjadi Y sama dengan ya. Di option dilihat, diubah menjadi Y sama dengan. Y-nya ditinggal,
Nanti min 6-nya dilempar ke belakang ya. Oke, min X plus 3-nya kita tulis dulu. Min 6 dilempar ke belakang berarti menjadi plus 6. Nah, seperti ini. Tinggal disederhanain lagi. Berarti min X plus 3 plus 6 itu menjadi plus 9. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah Y sama dengan min X plus 9 ya. Yang A ya. Nah, kemudian ini, jadi gini ya. Ini kan M1-nya nih yang kalau misalkan 2Y plus 2X sama dengan 3, nah ini ketemu nanti ini M1 ya. Ini M1-nya itu min 1. Nah, sedangkan yang dipakai itu adalah M2. Jadi kalau pada saat kita masukin persamaan ini yang dipakai ini adalah M2-nya gitu. Nah, kemudian kalau dia sejajar itu M1 sama dengan M2 ya. Berarti kalau M1-nya di sini min 1, ini M1-nya min 1. Berarti M2-nya juga pasti min 1 ya, karena sejajar gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya. Nomor 13 ya. Persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3S sama dengan 5. Oke, ini sama ya. Seperti nomor 12 ya. Jadi persamaan garisnya melalui satu titik. Ini satu titik ya. Ini adalah X1, Y1-nya ya. Satu titik. Nah, kemudian kalau misalnya persamaan garis satu titik itu butuh gradien gitu. Gradiennya belum ada. Nah, kita cari dulu nih gradiennya dari sini gitu. Oke, berarti 4Y min 3X sama dengan 5 ya. Nah, ini udah Y sama X-nya itu sudah posisinya sudah di kiri semua ya. Sudah di kiri semua. Jadi langsung kita masukin rumus ya. Langsung kita bisa gunakan rumus gitu. Posisi ya, dengan posisi X itu sudah ada di posisi kiri semua ya. Karena dia sudah posisinya di kiri semua, berarti kita bisa langsung gunakan rumus nih. Rumus mencari gradien itu adalah min A per B. Di mana nilai A itu adalah koefisien X ya. Nah, ini berarti A-nya nih. Oke, A-nya itu berarti di depan X ya. Di depan X itu adalah min 3. Ini berarti A-nya itu min 3. Kemudian B itu adalah koefisien dari Y. Nah, ini adalah nilai B-nya. B-nya 4. Oke, disubstitusikan. Min A, berarti min A-nya itu adalah min 3 ya. Nah, kayak gini. B-nya itu adalah 4. Oke, ini min dikalikan dengan min ya. Ini ada 2 nih minnya. Min dikali min 3 per 4. Berarti menjadi plus 3 per 4. Oke, ini adalah M1-nya ya. M1-nya itu adalah 3 per 4. 3 per 4 itu adalah M1-nya gitu. Oke, ini dirapin dulu ya. Jadi ini A sama B-nya dirapin dulu. Berarti min A-nya dimasukin, nilai A-nya min 3 ya. Per B-nya 4. Nanti jadinya min dikali min plus ya. Jadi plus 3 per 4. Ini adalah M1-nya. Nah, kita cari M2-nya. M2 itu, ini sejajar ya. Kalau sejajar itu berarti M1 sama dengan M2 ya. Berarti kalau misalnya M1-nya 3 per 4, maka M2-nya juga sama 3 per 4 gitu. Oke, kemudian baru dimasukin rumus mencari persamaan garis satu titik. Persamaan garis satu titik itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min S1. Berarti Y dikurang, oke, Y1-nya ini ya, Y1-nya nilainya 6. M-nya itu adalah 3 per 4 ya, ini adalah M-nya 3 per 4. X dikurang X1. X1-nya ini, S1-nya min 3 ya. Dikurangin sama min 3. Dikurangin sama min 3 itu berarti min dikali min plus ya. Ini langsung plus aja ya, plus 3. Nah, seperti ini. Nah, dari sini ini bisa kita kali silang ya. Jadi cara gampangnya itu dikali silang. Jadi 4-nya itu dikalikan ke sini nih. Dikalikan dengan Y min 6. 4 dikali Y itu adalah 4Y. 4 dikali min 6 itu adalah min 24. Nah, 3-nya dikalikan ke sini. 3 dikali X itu adalah 3X. 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, seperti ini. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Kita perhatikan di sini, option ABCD-nya. 4Y-nya ditinggal ya. Oke, 4Y-nya ditinggal. Nanti berarti kalau 4Y-nya ditinggal, berarti min 24-nya dilempar ke belakang ya. Berarti menjadi 3X plus 9-nya ditulis dulu. Min 24-nya dilempar ke belakang, berarti pindah ruas. Kalau pindah ruas, tanda berubah menjadi plus 24. Kayak gini. Oke, berarti 4Y sama dengan 3X dihitung yang sejenis. 9 tambah 24 itu adalah plus 33. Oke, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya 4Y sama dengan 3X plus 33. Itu yang A ya. Jadi yang A bisa, yang D juga bisa ya.
Sama tuh A sama D. Boleh A, boleh D ya. 4Y, 3S plus 3, 3. Nah ini ya, A sama D sama. Kita lanjut lagi 14 ya. Persamaan garis yang melalui titik 4, min 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X plus 10. Nah ini kalau kita perhatikan, 13 sama 14 itu yang bikin berbeda itu adalah ini ya. Nah ini yang bikin berbeda nih. Ini sejajar. Kalau yang nomor 13 itu sejajar. Jadi persamaan garis satu titik, tapi dia sejajar ya dengan garis yang lain. Kalau nomor 14 ini adalah tegak lurus. Nah nanti diperhatikan ya, sejajar dengan tegak lurus. Jadi caranya agak sedikit berbeda ya. Caranya agak sedikit berbeda di gradiennya gitu. Jadi harus diperhatikan sejajar dengan tegak lurusnya. Oke, untuk nomor 14 ya. Langkah awal sama ya, kita harus cari gradien dulu. Kita cari gradiennya, di situ ada 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Nah ini kalau kita lihat, Y sama X-nya itu sudah posisinya sudah di kiri semua, berarti langsung kita bisa gunakan rumus ya. Untuk mencari gradien itu adalah min A per B. Nah seperti ini. Oke, ini substitusikan. A itu adalah koefisien dari X ya. A itu adalah koefisien dari X. Nah, ini berarti ini nilai A-nya nih. A-nya min 6 berarti ya. B itu koefisien dari Y. Nah, ini berarti B-nya gitu. Oke, tinggal diganti A-nya. A-nya itu adalah min 6 gini. Kemudian B-nya itu adalah 4 ya. Nah, seperti ini. Disederhanain, min dikali min itu adalah plus ya. Berarti plus 6 per 4. 6 per 4 sederhanain itu adalah 3 per 2 ya. Nah, 3 per 2 ini merupakan M1 ya. Ini adalah M1-nya nih, gitu. M1-nya. Kalau seandainya kita mencari persamaan garis yang melalui titik 4, min 3, ini kan 4, min 3 ya. Nah, itu yang dipakai adalah M2 ya, bukan M1 ya. M2. Nah, ini adalah M1. Jadi nilai M1-nya itu adalah 3 per 2. Sedangkan pada saat kita mencari persamaan garis melalui titik 4, min 3 dan tegak lurus, ada tulisan tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti harus dicari M2-nya ya. Oke, ini tulis ulang aja. M1-nya itu adalah 3 per 2. Saya jelasin dulu mengenai gradien. Jadi kalau misalnya dia gradien yang sejajar ya, dua buah garis yang sejajar maksudnya. Dua buah garis yang sejajar, itu maka gradiennya sama ya. M1 sama dengan M2. Nah, ini kuncinya. Nah, jadi kalau sejajar M1 sama dengan M2 ya kesimpulannya. Kemudian, kalau misalnya tegak lurus ya, kalau kedua garis tegak lurus, maka gradiennya itu M1 dikalikan dengan M2 itu sama dengan harus min 1 gitu ya. Jadi kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 itu harus min 1. Nah, cara cepatnya gini ya. Jadi kalau misalnya M1 itu misalnya 2 per 3. Nah, berarti M2-nya itu kebalikan ya dari 2 per 3. Jadi menjadi min 3 per 2. Tapi harus dikasih minnya ya. Kalau misalnya di sininya plus, ini kan M1-nya plus nih. Berarti M2-nya min gitu. Kemudian dibalik. Contoh lain, kalau M1-nya misalnya min 3 per 4 misalnya. Nah, berarti M2-nya tinggal dibalik ya. Tapi di sini min ya, ini kan min. Berarti M2-nya plus gitu. Jadi salah satunya harus ada yang min ya. Kalau misalnya M1-nya plus, berarti M2-nya min gitu. Kemudian dibalik. Kalau M1-nya min, berarti M2-nya plus gitu. Kemudian dibalik gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lanjutin lagi ke soal ya. Di sini M1-nya 3 per 2. Nah, kemudian ini tegak lurus. Kalau tegak lurus, tadi sudah dijelaskan ya. Di sini ya, cara cepatnya. Ini 3 per 2 positif ya. Positif 3 per 2. Berarti M2-nya langsung aja min 2 per 3. Nah, langsung kayak gini. Ini kalau dikali soalnya jadi min 1 kan. Coba aja nih. 3 per 2 dikali min 2 per 3. Ya kan? Jadi min 1. Nah, sesuai nih dengan aturan dari M1 kali M2 min 1 gitu. Cara cepatnya gini ya. Jadi tinggal dibalik. Kemudian salah satunya harus ada yang min 1. Oke, ini saya hapus ya. Nah, kemudian kita mencari persamaan garis yang melalui titik 4, min 3 nih. Baru kita masukin rumusnya. Persamaan garis satu titik itu adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min E1. Nantinya M di sini yang dipakai itu adalah M2 ya. Jangan M1 ya. Yang dipakai itu adalah M2. Oke, berarti Y dikurang Y1-nya ini ya. Ini kita lihat soal. Kita lihat lagi soal. Ini adalah X1-nya, ini Y1-nya. Jadi Y1-nya itu adalah min 3.
Berarti dikurangin sama min 3, langsung jadi plus saja ya. Karena min kali min plus. Jadi plus 3 gitu. M-nya itu adalah, yang dipakai M2. M2-nya itu adalah min 2/3. Nah, seperti ini. Kemudian X dikurang X1. X1-nya ini ya, di soal di sini ya. X1-nya itu adalah 4. Nah, kayak gini. Oke, ini ya. Jadi X1 Y1-nya ini ambil dari sini ya. Jadi X1-nya itu adalah 4, Y1-nya itu adalah min 3 gitu. Oke, ini tinggal kita sederhanain aja. Nantinya 3-nya dikalikan ke sini ya. Terus min 2-nya dikalikan arah ke arah kanan ya. Berarti dikalikan X min 4 tuh yang min 2-nya. Lanjutin lagi ke sini. 3 dikalikan dengan Y plus 3. Berarti 3 dikali Y dulu. 3 kali Y, 3Y. 3 dikali 3 itu adalah 9. Min 2-nya kaliin ke X min 4 ya. Berarti min 2 dikali X itu adalah min 2X. Min 2 kali min 4 ya. Jadi min 2-nya dikalikan ke X dulu. Kemudian min 2-nya dikali min 4. Min 2 kali min 4 itu adalah plus 8. Nah, kemudian kita lihat optionnya ya. Ini kita pindahin X-nya ke depan ya, jadi 3Y. Ini min 2X ya, min 2X-nya dipindahin ke depan karena dia maunya disatuin ya, min 2X-nya menjadi plus 2X. Nah, kemudian yang tidak punya variabel dikebelakangin. Berarti ini 8, 8-nya turunin. Ini plus 9. Plus 9-nya dilempar ke belakang. Tanda berubah menjadi min 9. Berarti 3Y plus 2X sama dengan min 1. Nah, ini jawabannya, ini jawabannya ya. Nggak ada jawabannya ya, yang bagian ABCD-nya itu nggak ada jawabannya. Jadi nggak usah disilang ya. Jawabannya adalah 3Y ditambah 2X sama dengan min 1. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya ya. Garis yang melalui titik 5,3 dan sejajar dengan garis yang mempunyai gradien 1/3 adalah. Oke, ini katanya di sini ada tulisan sejajar ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya M1-nya 1/3, ini sejajar. Maka M2 itu sama dengan M1 ya. Berarti kalau M1-nya 1/3, M2-nya juga 1/3. Karena sejajar ya. Tinggal kita tulis rumusnya. Persamaan garis satu titik. Satu titik itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Oke, di mana nanti ini X1-nya, ini Y1-nya ya. X1-nya berarti 5, Y1-nya itu min 3. Oke, dimasukin angkanya. Y dikurang Y1. Y1-nya min 3 ya. Berarti min 3. Dikaliin aja. Min dikali min 3. Berarti menjadi plus 3. Ini langsung aja. Oke, M-nya itu yang dipakai adalah M2 ya. Nah, ini M2-nya itu adalah 1/3. X dikurang X1. Ini ya, X1-nya 5. Nah, kemudian sederhanain. 3-nya kalikan sini ya. 3 dikali Y plus 3. Berarti 3 kali Y, 3Y. 3 kali 3 itu adalah plus 9. Kemudian 1-nya dikalikan ke X min 5. 1 dikali X min 5 berarti tetap ya, tetap X min 5. Oke, ini kita lanjutin lagi. Ini kita lihat ya, X-nya dipindahin ke depan ya berarti ya. Oke, ini ya, 3Y-nya udah positif. Oke, berarti 3Y. Ini plus X ya. Plus X-nya dilempar ke depan. Berarti tandanya berubah. Berarti menjadi min X sama dengan. Nah, kemudian min 5-nya tetap ya, tetap di belakang. Plus 9-nya nih yang pindah. Plus 9 pindahin ke belakang. Plus 9 menjadi min 9. Kayak gini. Jadi harus diubah sedemikian rupa supaya menjadi option di antara ABCD-nya ya. Y sama X-nya dikedepanin. Nah, kemudian min 5 sama 9, itu kan dia nggak punya variabel X, Y. Itu dipindahin ke belakang gitu. Sesuai dengan option. Oke, ini tinggal kita hitung aja. Min 5 min 9 adalah min 14. Jadi jawaban yang cocok, 3Y min X sama dengan min 14. Berarti yang D ya, jawabannya ya. Jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjutin ke nomor 16. Garis yang melalui titik 5,3 dan tegak lurus pada garis yang mempunyai gradien min 2/3. Oke, di nomor sebelumnya ya, slide sebelumnya itu sudah dijelaskan. Ini ada tulisan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Oke, ini kita tulis dulu. Gradien pertama atau M1-nya itu min 2/3. Kemudian karena dia tegak lurus, ini tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti harus dibalik ya. Kemudian karena M1-nya min, berarti M2-nya plus. Ini tinggal dibalik, berarti menjadi plus 3/2. Gitu ya. Ini kalau misalnya masih bingung,
Dilihat lagi di pembahasan di slide sebelumnya ya, mengenai garis gradien garis yang sejajar dan tegak lurus. Nanti yang dipakai adalah M2-nya ya. Oke, karena ini satu titik, berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Y min Y1. Nah, ini adalah X1 Y1 ya. Berarti nanti X1-nya 5, Y1-nya min 3 ya. Oke, Y1-nya min 3. Berarti Y dikurang min 3. Langsung aja, jadi min ketemu min plus ya. Min kali min plus ya, berarti menjadi plus 3 gitu. M-nya itu adalah, M-nya itu yang dipakai gradien yang kedua ya. M2 ya. Nah, ini yang dipakai. 3/2. X dikurang X1. X1-nya 5. Nah, ini tinggal disederhanain. 2-nya itu dikalikan ke sini. 2 dikali Y plus 3. Berarti menjadi 2Y plus 2 kali 3 itu adalah 6. 3-nya dikalikan ke sini. 3 dikali X itu adalah 3X. 3 kali min 5, min 15. Kayak gini. Nah, kemudian kita lihat di sini ya optionnya. Ini Y-nya kita ubah ke positif aja ya. Ini sebenarnya udah kelihatan nggak ada jawabannya ya. Jadi 2Y, ini 3X-nya dilempar ke depan. Plus 3X menjadi min 3X. Min 15-nya tetap di belakang. Plus 6-nya itu dilempar ke belakang ya. Berarti tanda berubah. Nah, seperti ini. Berarti 2Y min 3X sama dengan min 21. Nah, ini jawabannya ya. Tapi nggak ada jawabannya lagi. Jadi nomor 16 nggak usah disilang ya. Tapi ini udah bener jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah 2Y min 3X sama dengan min 21 ya. Kita lanjut lagi ke nomor 17 ya. Persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan titik min 4,3 adalah. Oke, kita lihat di sini. Persamaan garis ini melalui dua titik berarti ya. Ini titik yang pertama min 2, min 4 dan min 4,3 itu adalah titik yang kedua ya. Persamaan garis lurus melalui dua titik dirumuskan dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di mana nanti X1 Y1-nya ada di min 2, min 4 ya. Kemudian X2 Y2-nya itu ada di min 4,3. Jadi untuk selanjutnya nanti nilai X1-nya min 2, nilai Y1-nya itu adalah min 4, nilai X2-nya itu adalah min 4 dan Y2-nya itu adalah 3 ya. Oke, nanti disubstitusi ya. Jadi Y dikurang Y1. Y1-nya itu adalah min 4 ya. Berarti dikurangin sama min 4. Berarti min ketemu min ya. Min dikali min plus, berarti menjadi plus 4. Nah, kayak gini. Karena dikurangin sama min 4 ya. Min dikali min plus 4 ya. Per Y2. Y2-nya itu adalah 3 ya. 3 dikurangin sama Y1. Berarti dikurang min 4 lagi. Berarti min dikali min plus ya. Nah, kayak gini. Kemudian X dikurang X1. Berarti dikurang min 2. Min dikali min jadi plus ya. Berarti menjadi plus 2 kayak gini. X2-nya kita substitusi. X2-nya min 4. Kemudian dikurangin X1. Berarti dikurang min 2 ya. Kalau dikurang min 2 berarti min dikali min jadi plus 2 ya. Nah, kayak gini. Oke, kita lanjutkan lagi. Menjadi Y plus 4 per 3 ditambah 4 bisa dihitung ya. 3 tambah 4 itu adalah 7. Kemudian X plus 2 per yang bawah min 4 tambah 2 itu adalah min 2. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan cara dikali silang ya. Jadi nanti min 2-nya dikali Y plus 4, 7-nya dikali X plus 2. 7 dikali X plus 2, berarti 7-nya dikali X dulu. 7 dikali X itu adalah 7X, kemudian 7 dikalikan dengan 2 ya. Itu adalah plus 14. Jadi nanti kalau misalnya kali bentuk kayak gini, nanti 7 di sini kan mau dikalikan dengan X plus 2 ya. Berarti 7-nya dikali X dulu, kemudian 7-nya dikali 2, begitu ya. Nah, kemudian min 2-nya dikalikan dengan Y plus 4. Berarti nanti min 2-nya dikalikan dulu dengan Y, kemudian min 2-nya dikalikan dengan 4. Kayak gitu ya. Oke, berarti 7X plus 14 sama dengan min 2 dikali Y itu adalah min 2Y, kemudian min 2 dikali plus 4 itu adalah min 8 ya. Oke, disederhanain lagi ya. Y-nya dipindahin ke ruas kiri atau ke depan ya. Berarti menjadi 7X. Ini min 2Y-nya pindahin ke depan. Min 2Y menjadi plus 2Y. Oke, kemudian angka yang tidak punya variabel itu pindahin ke belakang ya, sesuai dengan opsi. Berarti min 8-nya tetap di belakang. Nah, terus plus 14 ini akan kita lempar ke belakang ya.
berarti tandanya berubah, plus 14 menjadi min 14. Sederhanain lagi, berarti 7x ditambah 2y sama dengan min 8 min 14 itu adalah min 22. Oke, ini udah selesai ya. Ini nggak ada jawabannya ya. Oke, ini udah selesai ya. Ini nggak ada jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah 7x ditambah 2y sama dengan min 22 ya. Oke, jadi nggak usah disilang. Kita lanjut ke nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1 ya. Oke, kita baca lagi soalnya. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 berarti hanya satu titik ya. Ini hanya satu titik aja nih. Jadi kalau misalkan satu titik, itu berarti kita butuh gradien. Tapi gradiennya belum ada ya. Berarti kita harus ambil gradien dari sini nih. Kita ambil dari gradien sini ya. Oke, diingat-ingat lagi, rumus untuk mencari gradien jika diketahui dua buah titik, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini adalah rumus mencari gradien jika diketahui dua buah titik ya. Oke, di mana nantinya X1, Y1-nya di sini, X2, Y2-nya ini ya. Untuk selanjutnya, nanti nilai X1-nya 3, nilai Y1-nya 4 ya. X2-nya 5, kemudian Y2-nya 1. Y2-nya itu 1, dikurang Y1-nya itu adalah 4, X2-nya 5, dikurang X1. X1-nya 3 ya. Oke, 1 dikurang 4 itu adalah min 3, 5 kurang 3 itu adalah 2. Nah, ini adalah gradien yang pertama ya. Ini M1-nya atau gradien yang pertama. Nah, kemudian untuk mencari gradien yang kedua, itu nilainya adalah M2 itu sama dengan M1. Kenapa? Karena dia ditulis sejajar ya. Kalau sejajar, berarti gradiennya sama ya. M2 sama dengan M1 ya, yaitu min 3/2. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan gradiennya sudah ada, baru kita masukin rumus ya. Rumus untuk mencari persamaan garis satu titik. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garis jika diketahui satu buah titik ya. Nah, sekarang kita kan mau nyari persamaan garis yang melalui titik 4,6 ya. Gradiennya udah ada ya. Gradiennya itu min 3/2. Berarti nanti kita fokus ke sini ya. Nah, kita fokus ke sini nih. Gitu. Jadi yang 3,4 sama 5,1 dibutuhkan hanya untuk mencari gradien saja ya. Setelah dicari gradiennya, ini udah nggak dipakai lagi. Sekarang kita fokus ke sini sekarang. Persamaan garisnya melalui 4,6 dengan gradien min 3/2 tadi ya. Oke, kita cari. Kalau misalkan kita mau nyari persamaan garis melalui 4,6, berarti ini adalah X1-nya, ini Y1-nya gitu ya. Oke, tinggal substitusi ya. Berarti Y dikurang Y1-nya adalah 6. M-nya itu yang dimasukin M2 ya. M2 atau M1 kan sama nih, sejajar ya. Berarti sama, yaitu min 3/2. Seperti ini. X dikurang X1. X1-nya adalah 4. Nah, kayak gini. Oke, nanti untuk menghitung ini atau menyederhanakan, ini dengan cara 2 di sini, ini dikalikan dengan Y min 6 ya. 2 dikali Y dulu, itu adalah 2Y. 2 dikali 6 itu adalah 12 ya. Nah, jadi 2Y min 12 sama dengan, ini min 3-nya dikalikan dengan X min 4. Min 3 dikali X itu adalah min 3X. Min 3 dikali min 4 itu adalah plus 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat optionnya ya. Y sama X itu dipindahkan ke ruas kiri atau ke depan ya. Berarti kita pindahkan 2Y. Min 3X-nya dipindah ke depan ya. Berarti menjadi plus 3X sama dengan 12. 12-nya ini tetap ya. 12-nya tetap di kanan. Kemudian min 12 ini dilempar ke belakang. Tandanya berubah menjadi plus 12. Kayak ini. Sederhanain lagi. 2Y ditambah 3X sama dengan 24. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya itu adalah 2Y ditambah 3X sama dengan 24. Jawaban yang cocok itu adalah yang C ya. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut lagi ke nomor 19. Persamaan garis yang melalui titik 6, min 4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik min 7, min 4 dan 5, min 5. Kita lihat di sini, persamaan garis melalui titik 6, min 4 itu berarti hanya satu titik ya. Ini hanya satu titik aja. Untuk mencari persamaan garis satu titik, itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ini adalah rumus mencari persamaan garis satu titik.
Tapi harus dibutuhkan gradien ya. Harus dibutuhkan gradien, tapi gradiennya belum ada. Nah, artinya kita harus mencari gradien dari garis lain ya. Nah, garis lain itu melalui titik min 7, min 4 dan 5, min 5 gitu ya. Gradien melalui dua titik itu dirumuskan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, di mana nanti ini kita fokus dulu ke garis lain ya. Jadi kita fokus dulu ke garis lain ya. Nah, ini adalah X1 Y1-nya, ini adalah X2 Y2-nya. Nanti tinggal substitusi ya. Y2-nya kita substitusikan, Y2-nya itu adalah min 5, kemudian dikurang min 1. Berarti dikurangin sama min 4. Berarti min dikali min 4 menjadi plus 4. Langsung aja ya. Kemudian X2-nya langsung ditulis 5 ya. X2-nya itu adalah 5. Kemudian dikurangin X1. Dikurangin sama min 7 ya, berarti min dikali min 7, berarti menjadi plus 7. Ini tinggal dihitung, min 5 tambah 4 itu adalah min 1, 7 tambah 5 itu adalah 12. Oke, berarti min 1 per 12. Nah, kita udah dapet ya, ini adalah M1 ya, M1. Kita udah dapet nih gradien yang garis lain tadi ya, garis lain tadi. Itu gradiennya min 1 per 12. Kemudian kita lihat lagi, ini sejajar. Sejajar ya, artinya gradiennya sama ya kalau sejajar, berarti M2 sama dengan M1. Jadi kalau misalnya garis ini kan ada dua garis ya, garis ini gradiennya itu tadi min 1 per 12 ya. Artinya persamaan garis yang melalui titik 6, min 4 ini juga gradiennya min 1 per 12 nih. Gitu. Jadi gradiennya sama ya. Kalau misalkan sejajar itu gradiennya sama. Jadi kalau misalnya dua garis gradiennya sama, itu dipastikan dia sejajar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang, tadi kan kita udah dapet ya gradiennya. Tadi kan kita mau nyari nih persamaan garis melalui titik 6, min 4 ya. Nah, terus butuh gradien. Gradiennya udah ada ya. Ini ya, gradiennya min 1 per 12 tadi. Oke, sekarang kita nyari persamaan garisnya. Persamaan garis satu titik dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min Y1. Ini kita balik lagi ya sekarang ya. Kita balik lagi ke sini. Oke, nantinya ini adalah X1-nya, ini Y1-nya. Berarti Y dikurang Y1-nya, Y1-nya itu adalah min 4 ya. Berarti dikurang min 4 langsung menjadi plus 4 ya. Karena min dikali min 4 itu adalah plus 4. M-nya itu adalah ini ya, min 1 per 12. X dikurang X1. X1-nya itu adalah 6. Oke, ini sederhanain ya. Jadi nanti 12-nya itu dikalikan dengan sini ya, ke Y plus 4. 12 dikali Y itu adalah 12Y. 12 dikali 4 itu adalah plus 48. Nah, kemudian min 1, ini min 1 ya. Min 1-nya dikalikan dengan X min 6. Min 1 dikali X itu adalah min 1X atau min X. Min 1 dikali min 6. Berarti menjadi plus 6. Oke, ini tinggal disederhanain ya. Oke, kemudian ini sederhanain aja, berarti menjadi 12Y. Ini min X-nya dilempar ke depan ya, berarti tandanya berubah menjadi plus X sama dengan 6. Ini plus 48 dilempar lagi ke belakang menjadi min 48. Sederhanain, 12Y ditambah X sama dengan 6 dikurang 48 itu adalah min 42 ya. Nah, ini jawabannya yang benar, tapi ini nggak ada jawabannya ya. Tapi ini udah benar ya, jadi nggak usah disilang. Kita tulis aja 12Y plus X sama dengan min 42 ya. Kita lanjut ke nomor 20, persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 4,5 dan titik min 3,3. Nah, ini nomor 20 sama kayak nomor 19, tapi kalau nomor 19 tuh sejajar ya. Kalau yang nomor 20 tegak lurus gitu. Oke, kita berarti harus cari gradien ya. Gradien dari garis lain dulu ya. Yaitu dirumuskan dengan Y min Y1, Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini adalah rumus mencari persamaan garis dua titik ya. Oke, ini di mana nanti ini X1, Y1-nya di sini, ini X2, Y2 ya. Y2-nya itu adalah 3, dikurangin Y1-nya 5, X2-nya itu adalah min 3, kemudian dikurangin X1, berarti dikurangin min 4 ya, menjadi plus 4 gitu ya. Sederhanain lagi, 3 kurang 5 itu adalah min 2,
Min 3 tambah 4 itu adalah 1. Min 2 dibagi 1 itu adalah min 2 ya. Nah, kemudian kita harus mencari nilai M2 ya. Oke, di sini ada tulisan tegak lurus ya. Kalau tadi sejajar, M1 sama dengan M2 ya. Itu kalau sejajar. Tapi kalau tegak lurus, itu M1 harus dikalikan dengan M2, itu harus min 1 ya. Jadi kalau tegak lurus, ini ya aturannya ya. M1 dikali M2 sama dengan harus min 1. Jadi nantinya yang dibutuhkan itu M2-nya gitu. M1-nya kita cari, tadi udah M1-nya min 2 ya. Jadi min 2 dikalikan dengan M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya, ini kali berubah menjadi bagi ya. Berarti min 1 dibagi min 2. Min 1 dibagi min 2 menjadi 1/2 ya. Karena kan nanti min 1 dibagi min 2 itu kan, nanti kan min dibagi min plus ya. Jadi 1/2 gitu maksudnya ya. Nah, nantinya yang dibutuhkan itu adalah M2-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Persamaan garis yang melalui titik 0,6. Ya, ada tulisan 0,6, berarti ini adalah X1, ini Y1. Satu titik ya, dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, kita masukin nilainya, Y dikurang 6, Y1-nya 6, sama dengan M. Ini berarti kita harus fokus ke sini ya. Jadi Y1-nya 6 ya. Kemudian gradiennya itu yang diambil adalah M2. M2-nya itu adalah setengah. X dikurang E1. Berarti X dikurang 0 ya. Nah, seperti ini. Disederhanain lagi. Nanti 2-nya itu dikalikan dengan Y min 6. 2 dikali Y min 6. Berarti 2 dikali Y dulu adalah 2Y. Kemudian 2 dikali min 6 itu adalah min 12 ya. Nah, kemudian satunya nanti dikalikan ke sini ya. 1 dikali X itu adalah X. Kemudian 1 dikali 0 itu nggak usah ditulis ya. Oke, kita lihat optionnya. Kita lihat optionnya itu dipindahkan ke ruas kiri semua. Berarti menjadi 2Y. X-nya dipindahin ke kiri atau ke depan. Berarti menjadi min X. Nah, terus min 12-nya tetap di depan ya. Sama dengan 0. Nah, ini adalah jawabannya. 2Y min X min 12 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, ini sudah ya. Jadi ada banyak banget yang nggak ada jawabannya. Oke, selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.